kasih Anda masih bersama kami di Bicara Kawanua. Saat ini kita membahas mengenai Road to Festival Danau Moat di Bolaang Mongondo Timur. Ya tadi dikatakan rencananya untuk di sini akan diadakan pawai hortikultura. Lalu apa lagi Pak ide-ide yang akan dituangkan di festival nanti? Ya, kita coba kembangkan. Ini kan Boltim kita belum punya brand yang bisa dijual lebih jauh. Contoh begini. Brand maksudnya? Contoh kopi. Oh oke. Kita punya kopi ini sudah ratusan tahun. Tapi orang tidak pernah menyebut namanya kopi Boltim. Selalu menyebut kopi yang lain sebagainya. Saya mau ada. Tapi asli Boltim ada? Nanti Ibu bisa lihat, Mbak bisa lihat nanti. Ada pohon yang usianya lebih dari 100 tahun. Wah luar biasa. Kopi. Artinya kopi yang ada selama ini adalah kopi Boltim. Nah saya mau ada muncul kopi Boltim. Nah nanti di Festival Danau Moat itu akan disampaikan. Oke, akan di branding begitu ya, ya kopi Boltim. Ada aircraftnya kita belum ada aircraft yang khas Boltim. Ya. Mungkin ada yang mau didorong Pak, apa yang bagus di sini Ya. aircraftnya? Di sini kan ada ikan payangka. Oh, Payangkanya khusus cuman ada di danau sini Bu. oh ya. Kami sudah explore di tahun 2020 ya, 2019 tentang itu, dan orang datang ketika pada situ bilang ini ikan kok lain, ini ikan kok lain, ikan payangka. Gorontalo punya, Minasa punya, tapi ini lain, spesifik. Payangka versi Boltim Boltim. beda lagi Besar. ya. Oh, Payangka Minasa iya, yang kan tahu kan kecil-kecil. Ini besar, bisa sampai 3-4 jari. Payangka jumbo Payangka. berarti ya. Ya bisa katakan seperti itu. Oke, Kita baik. coba bikin makanan spesifik. Nanti muncul kalau kita Tinutuan sudah ada Manado. Iya, saya baru mau Sajela. tanya kulinernya apa di sini khasnya. Itulah nanti akan kami munculkan di Festival Danau Moat. Oke, siap. 81 desa akan tampilkan, 7 kecamatan akan tampilkan, dan kita akan lihat ada makanan spesifik Bolaang Mongondo Timur yang akan kita tampilkan. Oke, baik. Ditunggu ya. Makanya jangan sampai kelewatan ya Festival Danau Moat nanti. Baik, tadi ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Raf Wilar, utusan dari Karang Taruna Desa Bongkorei Baru. Ya, seperti yang diketahui bersama bahwa pariwisata di Desa Bongkorei Baru sudah ada yang cukup ikonik, yaitu Gunung Ambang. Ya, Gunung Ambang ini merupakan destinasi wisata bukan hanya dari dalam negeri saja, tetapi bule-bule dari atau turis-turis atau bisa dibilang mancanegara sudah banyak yang datang di Gunung Ambang ini. Jadi bisa dibilang bahwa Gunung Ambang ini adalah ikonik dari Desa Bongkorei Baru. Dan pertanyaan saya bahwa saya sudah pernah konfirmasi dengan pemerintah desa bahwa akan diadakan rest area di sekitaran Gunung Ambang ini, karena banyak yang datang untuk kendaraan seperti motor dan mobil seringkali hanya dititipkan dan mungkin mereka merasa sedikit kurang aman. Makanya dari itu kami juga sebagai Karang Taruna mengadakan bahwa akan diadakan rest area, dan rest area ini mungkin untuk rest area sendiri akan mengadakan banyak biaya ya, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Dan pertanyaan saya, apakah rest area ini bisa diselenggarakan secepatnya atau mungkin masih menunggu waktu beberapa lama? Ya, demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lagi-lagi Karang Taruna, luar biasa ya Karang Taruna di sini. Sangat antusias ya untuk perkembangan pariwisata di daerahnya. Silakan Pak Kadis atau Pak Reza. Ya, jadi terima kasih Pak Raf untuk informasinya hari ini. Karena kita diatur dengan tata kelola pemerintahan, nanti kita akan usulkan karena di tahun 2023 itu tahun wisata. Tadi juga sempat bicara dengan Pak Sangadi Bongkudai Baru ya, yang tadi dengan saya, yang punya lahan di Gunung Ambang ya, ya itu saya sampaikan juga untuk kita akan bahas, karena Gunung Ambang ini memang sudah lama objek wisata yang sudah lama dikunjungi orang, dan memang kendalanya ini baru tahu kalau ada persoalan parkiran. Nah, insya Allah kita akan tata dalam APBDP, kalau ada pembiayaan, kalau tidak di tahun 2023. Insya Allah secepatnya. Tidak bisa pakai dana desa ya kalau itu Pak? Akan itu dana desa sudah di APBDes. Oh, oke. Karena ini kan anggaran pemerintah tidak bisa seketika langsung kita Baik. gunakan, harus kita lakukan perencanaan untuk pembangunan. Oke, baik. Nah, selain Festival Danau Moat dalam waktu dekat ini atau dalam waktu tahun ini misalnya, mungkin ada lagi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk promosi pariwisata Boltim? Silakan Pak Reza.
Untuk kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti, kami akan terus melaksanakan promo seperti ini, kegiatan yang nantinya puncaknya akan diadakan pada bulan Juli, terutama pada malam hari ulang tahun kabupaten pada tanggal 21 Juli nanti. Gitu. Oke. Nah, begitu banyak potensi wisata yang ada di Boltim, mengapa memilih Danau Moat, Pak? Karena memang yang selama ini yang kita tahu memang sebelumnya di Bolang Mondo Timur itu ada Danau Moat, begitu Danau Moat. Ketika kita ingin ke Danau Moat, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sering ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitar sini. Tetapi fokus utamanya kami memang pada saat ini adalah untuk mengembangkan kembali Danau Moat yang selama ini yang sudah kita lihat, ya begitu. Oke. Atau mungkin karena Danau Moat juga kan ini memang cuma daerah Boltim atau ada juga daerah Minahasa Selatan yang masuk Moat? Sesuai dengan peta tata wilayah, tata ruang, Danau Moat masuk wilayah Bolang Mondo Timur. Yang kedua bahwa Danau Moat ini adalah ikon. Boltim ikonnya salah satu adalah Danau Moat. Dan kita akan coba mengeksplor Danau Moat semaksimal mungkin dengan dukungan penuh masyarakat Bolang Mondo Timur. Oke, berarti kedepannya Danau Moat ini akan dibuat lebih cantik lagi begitu dan diharapkan dengan adanya Festival Danau Moat nanti betul-betul perkembangan pariwisata di sini boleh makin maju dan boleh dirasakan dampaknya oleh masyarakat di sekitar Danau Moat dan juga oleh masyarakat Boltim pada umumnya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bicara Kawanua edisi kali ini. Mari jotorang pastiar ka Boltim, lovely Boltim. Terima kasih dan sampai jumpa. Wow.